Hai semua, gimana nih kabar kalian? Kalian pasti udah tahu dong kalau semua video di channel Otakunime pada hilang. Walaupun banyak yang heran dan kebingungan sampai komen dan gedein Instagram Otakunime, tapi banyak juga kok yang paham atau tahu masalah apa yang Otakunime sedang hadapi saat ini. Nah, di video kali ini aku akan sedikit berbagi cerita ke kalian semua. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Kalian wajib banget buat nonton sampai habis ya teman-teman, karena di akhir video ada rencana yang menarik. Tapi sebelumnya aku mau ngingetin ke kalian dulu nih teman-teman, kalau ini adalah pendapat aku. Jadi kalau ada salah-salah informasi pembahasan nantinya, mohon dikoreksi ya teman-teman. Oke, pertama-tama aku mau ngasih tahu ke kalian kalau channel Otakunime sudah mendapat 2 kali pelanggaran. Yang pertama terjadi pada tanggal 12 November 2021 lalu. Dan pelanggaran itu terkait mengenai hak cipta, atau yang biasa lebih dikenal dengan copyright. Sebelum lanjut bercerita, ada baiknya aku jelasin sedikit ya mengenai apa arti dari hak cipta ini. Hak cipta merupakan bentuk hukum kekayaan intelektual yang melindungi karya asli ekspresi kreatif. Atau lebih jelasnya aku misalkan seperti lisensi atau hak paten yang dimiliki oleh pencipta karya aslinya. Nah, hak cipta ini terbagi menjadi 2 golongan. Biasa aja atau yang kita kenal dengan copyright, dan ada yang ketat atau yang dikenal dengan strike. Jika sebuah video terkena copyright, otomatis videonya akan diblokir dan di take down sama pihak YouTube. Tapi ini tidak berdampak apa-apa pada channel yang bersangkutan. Nah, untuk hak cipta yang ketat, ini yang paling berbahaya teman-teman. Sebab teguran ini berasal langsung dari pihak pemilik lisensi aslinya. Akibat dari teguran ini juga tidak main-main teman-teman. Jika sampai terkena 3 kali pelanggaran yang jenis ini, channel YouTube-nya bisa langsung di-ban selamanya oleh YouTube. Itu jika terkena 3 kali pelanggaran ya teman-teman. Kalau terkena 1 atau 2 kali pelanggaran jenis ini, pihak YouTube masih memberi pihak channel kesempatan kok. Tapi dengan durasi pelanggaran 90 hari atau selama 3 bulan lamanya. Mungkin kalian agak bingung ya teman-teman, jadi gini. Channel Otakunime sudah terkena 1 pelanggaran hak cipta yang strike, atau yang ketat. Pelanggaran itu langsung dari pihak perusahaannya. Karena channel ini terkena pelanggaran di tanggal 12 November lalu, otomatis masa pelanggarannya akan sampai tanggal 10 Februari mendatang. Nah, jika dalam kurun waktu tersebut Otakunime ada mengalami teguran macam ini kembali, otomatis akan naik ke 2 kali pelanggaran. Tentu masa waktunya juga akan bertambah 90 hari lagi. Misal nih, Otakunime sudah mengalami 2 pelanggaran ketat, dan aku masih mengulang hal yang sama, hanya dalam kurun waktu 7 hari saja, channel Otakunime akan langsung dihapus selamanya oleh YouTube. Udah punya gambaran kan kalian teman-teman? Kalian pasti bertanya-tanya dong video mana yang sudah mengakibatkan pelanggaran keras ini. Jadi gini teman-teman, ceritanya tuh aku menemukan satu anime baru yang seru, menarik dan masih ongoing tentunya. Niatnya aku ingin berbagi ke kalian. Rangkum, rekam, sampai ngedit video pun sudah kulakukan. Bahkan diupload ke YouTube pun juga sudah teman-teman. Hanya tinggal menunggu waktu upload seperti biasa. Awalnya semua baik-baik saja, tapi di sini video yang sudah diunggah ke YouTube itu memang masih aku privat, belum aku publik. Karena sudah mendekati jam upload, videonya aku ubah ke publik. Nah, di sini nih, nggak perlu menunggu waktu lama, beberapa menit saja channel Otakunime langsung kena pelanggaran hak cipta yang strike. Aku langsung kaget banget dong, gimana nggak kaget teman-teman? Pelanggaran ini tidak ada permisi-permisinya. Maksudnya nggak ada teguran sama sekali. Pokoknya habis dipublik, langsung kena pelanggaran keras. Di sini mulai was-was dong. Aku sampai memikirkan bagaimana ya caranya biar masih tetap aman. Jangan sampai terulang kembali. Sempat membuat takut juga, karena kalau sampai kena 1 kali lagi yang otomatis jadi 2 pelanggaran keras, aku jadi nggak berani untuk mengambil resiko lebih. Namun di sini aku masih tetap membuat konten alur cerita seperti biasanya. Dalam proses pembuatan, aku sering kok mendapat pelanggaran copyright dari YouTube, tapi itu masih bisa dihandle sih. Makanya, kalau kalian lihat videonya kadang nggak jelas, kadang nggak nyambung, itu adalah hasil pengeditan berulang untuk menghindari copyright sebelumnya. Hingga sampai saat kemarin pagi, tanggal 4 Desember 2021, saat aku bangun tidur, berita buruk kembali datang. Channel Otakunime mendapat pelanggaran konten berulang yang mengakibatkan dismonetisasi atau dismonetize. Kalau bahasa kasarnya sih, iklan di channel Otakunime dicopot. Buat kalian yang belum paham apa itu monetisasi, monetisasi atau monetize di YouTube adalah program khusus YouTube bagi para kreator yang ingin menghasilkan pendapatan dari unggahan kontennya. Setelah monetize di akun YouTube aktif, video-video unggahan kreator konten akan dipasang iklan di bagian depan, tengah, atau bagian belakang.
Sedangkan untuk dismonetize adalah pemutusan program khusus YouTube atau bahasa kasarnya iklannya dicopot. Pelanggaran ini juga mempunyai masa waktu, teman-teman. Pelanggaran yang didapat Otakunime ini sampai tanggal 3 Januari 2022 mendatang. Jadi sebelum lewat tanggal itu, semua video Otakunime yang dipublish tidak akan mendapatkan iklan satupun. Jadi selain tidak mendapat iklan, alasan lain aku memprivat semua video yaitu untuk menghindari terjadinya pelanggaran berikutnya, teman-teman. Karena bisa saja akan ada pelanggaran lain yang akan muncul. Makanya aku tidak mau mengambil resiko tinggi. Kalian sudah pasti paham sih kenapa Otakunime bisa mendapat pelanggaran konten berulang. Aku di sini juga tidak membela diri, teman-teman. Bahkan aku juga sudah tahu kalau resiko ini yang akan aku hadapi kalau aku masih tetap membahas alur cerita ini. Cuma yang aku nggak nyangka, pelanggaran ini ternyata cepet banget datangnya. Yah, mau gimana lagi, teman-teman? Dengan sangat berat hati, aku harus mengambil keputusan untuk memprivat semua video yang udah ada. Karena aku merasa semua konten di channel Otakunime pasti kena pelanggaran konten berulang. Karena memang video seperti ini pasti banyak yang menguploadnya. Dan alurnya juga pasti sama. Itu sebabnya dibilang konten berulang. Biar mau diedit sedemikian rupa, YouTube pasti akan mendeteksi ini adalah konten berulang. Aku nggak tahu juga sih, teman-teman, kenapa channel lain masih bisa membahas alur seperti ini. Tapi ya kita juga nggak tahu sih, mungkin mereka juga mengalami hal yang sama, atau memang mereka mempunyai trik khusus dalam membahas alur cerita biar tetap aman. Mungkin karena kualitas isi video yang kalian anggap kurang menarik itu adalah salah satu cara mereka untuk menghindari ini, teman-teman. Jadi jangan dihujat ya, harus tetap disupport. Aku juga sempat berpikir untuk mengganti videonya menjadi sketsa, tapi ternyata itu tetap tidak ngaruh juga. Untuk saat ini aku masih belum menemukan jalan biar masih tetap bisa membagi video yang bagus, menarik, dan tetap aman. Oh iya, karena semua video aku privat, otomatis jam tayangnya akan berubah kembali menjadi 0. Dan syarat untuk bisa mendaftar monetisasi salah satunya adalah memenuhi 4.000 jam tayang. Oleh sebab itu, sekarang ini aku sangat-sangat membutuhkan support kalian, teman-teman, biar bisa tembus 4.000 jam tayang. Biar nanti aku bisa mengajukan kembali agar bisa mendapatkan iklan. Tidak hanya itu, teman-teman, aku tentu tidak akan melupakan kalian semua begitu aja. Sembari menunggu waktu pelanggaran selesai, aku berniat ingin membuat konten original. Sebenarnya ide konten ini untuk channel kedua Otakunime. Tapi berhubung terjadi seperti ini, jadi aku pindahkan saja ke channel utama. Masih berbau anime kok, teman-teman. Aku berniat ingin membuat video mystery box action figure gitu. Nah, dari barang-barang yang didapat di mystery box, jika memang itu masih sangat bagus dan kalian suka, aku akan menjadikannya sebagai giveaway buat kalian semua. Ya, itu sebagai feedback aku untuk kalian gitu. Untuk rules-nya simpel aja sih, aku kepikiran 2 cara gitu. Yang pertama, tentu saja kalian harus subscribe 2 channel Otakunime dan juga harus follow Instagram Otakunime. Selanjutnya, kalian hanya tinggal komentar di kolom komentar, apapun itu, bebas. Nah, yang akan memenangkan giveaway-nya adalah komentar yang paling banyak likes-nya. Jadi kalian hanya perlu memenuhi syarat dan berkomentar, nanti siapa yang paling banyak jempolnya akan memenangkan giveaway action figure yang aku tentukan di saat video mystery box-nya. Nah, cara yang kedua syaratnya masih sama. Subscribe dan follow Instagram Otakunime, lalu kalian komentar di kolom komentar, isinya bebas, tapi bebasnya tidak sembarang bebas ya, teman-teman. Kalian harus memberikan komentar unik, motivasi, atau apapun yang menarik. Nah, di sini aku akan memilih secara random siapa yang beruntung bisa memenangkan giveaway-nya. Gimana, teman-teman? Kalian tertarik nggak? Kira-kira menurut kalian cara yang pertama atau cara yang kedua? Atau kalian ada cara lain yang lebih seru? Boleh banget nih di-share di kolom komentar. Mungkin segitu aja yang bisa aku share ke kalian, teman-teman. Aku cuma bisa mohon maaf atas kejadian ini. Otakunime belum bisa melanjutkan kembali alur cerita dari ke-6 anime kemarin. Mohon doa dan supportnya juga ya, teman-teman, biar Otakunime bisa pulih kembali dan bisa menghibur kalian semua. Walau sekarang ini hanya bisa memberikan hiburan yang berbeda. Kalau ada salah kata atau penjelasan mengenai pelanggaran ini, mohon maaf dan mohon dikoreksi ya, teman-teman. Biar kita semua bisa jadi lebih tahu banyak mengenai pelanggaran-pelanggaran yang ada di YouTube. Kalau begitu, sampai jumpa lagi di next video. Thank you. Bye-bye.